Boleh. Lagi di rumah, Pak. Rumah ya. Ya, Enggak kerja nih. Belum kerja. belum, Pak. Oh, belum ya. Ini semester berapa? Timbul 2 ya. Ya, masuk semester 2, Pak. Semester 2. Ya, baiklah. Jadi kita kan terlebih dahulu mungkin karena masih berdua ya, belum ada teman yang datang. Eh, saya Ya, Pak. memperkenalkan diri dulu. Nama saya Parlin Siagian. Saya semester ini akan membawakan mata kuliah probabilitas dan statistik. Nah, jadi sebenarnya mata Ya, kuliah ini Pak. adalah lanjutan daripada kalau kita pernah dulu di SMA belajar mengenai statistika di di pelajaran matematika, statistika. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi probabilitas dan statistik ini melanjutkan pada tingkat yang lebih jauh lagi. Artinya kalau dulu masih perhitungannya sederhana, sekarang lebih detail lagi. Nah, tapi sama masih seperti yang pelajaran SMA dulu, nanti ada frekuensi, ada nilai rata-rata yang tujuannya adalah untuk menyederhanakan penyajian data. Jadi kan ketika kita ada suatu data penelitian lah, misalnya data tegangan pada di rumah kita lah, ya. Tegangan rumah kita sepanjang hari. Tegangan rumah nanti kan kita ukur dari katakanlah dari jam 9 pagi sampai ke katakanlah jam 6 sore misalnya. Diukur terus tegangannya nanti misal pada jam 9 tegangannya 220. Kemudian pada jam 10 221. Kemudian jam 11 agak turun misalnya kan 219. Terus dicatat gitu kan. Nah, dari data-data yang ada Berarti itu, Pak, ya, izin, Pak. Berarti ya. itu statistiknya kayak naik turun gitu, Pak. Iya, jadi kita bisa mendefinisikannya. Kalau eh, kita mau menceritakannya sama orang, dari data tegangan kita itu misalnya ada 219, ada 220, 221, 222, 223, kemudian 210 pada jam tertentu. Nah, ketika kita mau menceritakan sama orang bahwa tegangan listrik di rumah, katakanlah rumah timbul misalnya kan, sepanjang hari pada hari ini hari Rabu ya, pada hari Rabu adalah seperti ini. Jadi orang akan melihat nanti kalau tengoknya kan, kayak karena datanya sederhana, lihatnya oh, jam 9 220, kemudian jam 11 turun dia. Oh berarti naik turun lah tegangan dia ini gitu kan, tegangan di rumah itu. Orang bisa membacanya seperti itulah. Kalau kita sajikan tegangan eh, datanya dalam bentuk tabel misalnya kan, seperti yang dibuat Ya, tadi. Pak. Ada tabel mungkin kolom pertama jamnya, kolom kedua tegangannya gitu. Orang cuma bisa melihat seperti itu. Nah, dengan statistik itu kita akan sederhanakan sehingga orang bisa mengambil kesimpulan yang lebih Oh, bermanfaat. Misalnya, kita buat grafiknya. Kita buat grafiknya, ada gangguan ya audionya. Ya, coba matikan audio timbul, coba matikan mic-nya. Iya, oke. Nah, supaya lebih bisa dibaca orang, lebih bermanfaat data kita, misal kita buat rata-rata. Nah, rata-rata tegangan sebelum jam 12 itu adalah 222 volt misalnya. Kemudian rata-rata setelah jam 12 sampai jam 6 sore itu rata-rata 219 volt. Nah, jadi orang akan melihat oh kalau sore
lebih rendah daripada pagi gitu kan. Pagi lebih tinggi daripada sore. Sudah dapat orang mengambil kesimpulannya karena sudah kita buat grafiknya. Nampak tinggi, kemudian merendah. Oh, berarti rata-ratanya di di pagi hari itu dia lebih lebih tinggi tegangannya. Jadi orang bisa mengambil kesimpulan bahwa di rumah Timbul itu tegangan PLN pada pagi hari itu lebih tinggi. Artinya belum banyak orang make listrik mungkin di daerah saluran trafo kita itu seperti itu. Kemudian nanti mungkin kita buat juga frekuensinya. Berapa sering 220 itu muncul? Pada jam berapa berapa aja? Nah, kita buat misalnya keseringan tegangan 220 itu muncul pada jam 9, jam 11, kemudian jam 12. Nah, 3 kali aja misalnya. Oh, berarti 3 kali muncul cuma tegangan 220. Nah, sehingga orang lebih bisa mengambil kesimpulan. Nanti kalau misalnya timbul membuat analisisnya, dibuatlah analisis tegangan 220 itu paling sering muncul dibandingkan dengan tegangan 219 volt misalnya. Nah, jadi tujuan daripada statistik ini adalah untuk membuat data kita itu lebih berarti. Nah, sebagai contoh misalnya data pemilihan umum. Data pemilihan umum biasanya disajikan TPS ini semua ada datanya gitu kan berdasarkan survei. Tapi kita tidak bisa misalnya menentukan siapa yang lebih banyak suaranya. Nah, maka dibuatlah orang statistika itu memberikan analisisnya atau semacam studinya sehingga didapatkan oh yang di ini di daerah ini partai ini lebih banyak misalnya. Di daerah ini partai ini lebih banyak. Jadi ada beberapa daerah partai ini lebih banyak, sedangkan daerah-daerah tersebut adalah menguasai dari semua penduduk yang atau pemilih yang ada di Sumatera Utara contohnya. Oh, berarti partai ini kemungkinan besar 30% di Sumatera Utara seperti itu. Jadi dengan analisis statistik yang mereka miliki gitu. Begitu juga dengan kita. Kita mencoba-coba untuk Pak. bagaimana data yang kita peroleh itu bisa bermanfaat. Data apa aja? Jadi mungkin kita punya data